yang beranggotakan saya Vina Nailul Iza dengan NIM 101220073. Kemudian di samping kiri saya Laletul Najat dengan NIM 101220056. Dan di samping kanan saya dan saya Horfatila dengan NIM 101220057. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan sedikit berdiskusi mengenai hal yang sangat mendalam, yaitu pernikahan. Nah, ketika kita berbicara tentang pernikahan, tentu saja langsung terbayang bahwa pernikahan itu adalah suatu hal yang membahagiakan, penuh dengan canda, tawa, pesta, dan tentunya janji suci di hadapan orang yang kita cintai. Nah, saya akan sedikit berdiskusi kepada kalian berdua tentang hal tersebut ya. Nah, yang pertama yang saya tanyakan, menurut kalian apa sih sebenarnya arti dari pernikahan itu sendiri? Kemudian ketika suatu pernikahan itu kan pasti dibutuhkan cinta ya, dilandasi cinta. Nah, menurut kalian itu ketika dilandasi cinta saja itu cukup itu saja apa tidak? Menurut saya pernikahan adalah ikatan antara dua individu yang biasanya diakui secara hukum dan sosial, yang saling berkomitmen untuk saling mendukung, mencintai, dan membangun kehidupan bersama. Selain itu, pernikahan juga membawa tanggung jawab dan hak hukum tertentu bagi pasangan. Pernikahan yang bahagia dan langgeng biasanya membutuhkan usaha atau effort dan pengorbanan dari kedua belah pihak. Menurut saya, pernikahan yang dilandasi dengan cinta saja itu tidak cukup ya Mbak, karena pada dasarnya itu ya cinta memang membawa pernikahan bahagia, namun tidak dapat membawa pernikahan yang sehat. Baik, dari saya itu pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, serta salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah cinta itu saja cukup? Menurut saya itu tidak cukup. Hanya dengan cinta, hubungan yang baik sehat itu memerlukan komunikasi yang baik juga, saling pengertian, kepercayaan, dan berkomitmen. Ya baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Eva dan juga Mbak Nela. Nah, ketika kita akan menikah tentu saja ada pasangannya kan. Nah, ketika kita memilih seorang calon, bagaimana sih menurut kalian tipe yang ideal untuk dijadikan sebagai pendamping hidup kalian? Nah, kalau saya sendiri itu yang pertama bertanggung jawab sih Mbak ya. Terus ada juga mampu menafkahi keluarga tersebut, saling percaya dan membantu, menghormati satu sama lain. Menurut saya tipe calon pendamping yang ideal, yang pertama itu mengenai agamanya. Karena kan kita sebagai calon suami juga butuh sosok pembimbing yang baik dan bisa membawa kita ke jalan yang lebih baik dan benar lagi. Kemudian pekerja keras, tidak bermalas-malasan, terus keterbukaan, adanya saling terbuka antara satu sama lain, kemudian komunikasi yang baik. Contohnya kan seperti misal kita sedang ada masalah, kemudian kita sharing-sharing kepada pasangan kita, ya, dan pasangan kita itu merespon dengan baik dan mendengarkan dengan baik. Kemudian itu saja. Nah, itu dia tipe pasangan ideal menurut Mbak Eva dan juga Mbak Nela. Nah, mungkin dari kalian berbeda pendapat tergantung dari diri kalian masing-masing ya. Nah, tentu saja di dalam suatu pernikahan itu pastinya tidak hanya mulus begitu saja kan Mbak. Nah, konflik, sebuah permasalahan. Nah, ketika kita dalam menghadapi permasalahan itu, kita pastinya kan punya cara tersendiri ya untuk menyelesaikannya. Nah, itu bagaimana cara menyelesaikannya. Kemudian ketika dari salah satu pasangan dari kalian itu melakukan sebuah kesalahan yang mungkin bagi kalian itu tidak bisa dimaafkan, itu bagaimana menurut kalian tindakannya seperti apa? Kalau dari saya sendiri kan bagaimana cara menyelesaikan masalah. Nah, biasanya itu memerlukan komunikasi yang terbuka dan jujur, mendiskusikan masalahnya, mendengarkan
pendapat masing-masing dan juga mencari solusi bersama. Nah, jika pasangan melakukan kesalahan yang sulit untuk dimaafkan, menurut saya itu penting untuk memberi waktu merenung sejenak, mengevaluasi apakah kesalahan tersebut itu bisa diatasi dan apakah ada keinginan dari kedua belah pihak untuk memperbaiki hubungan. Jika tidak, mungkin perlu untuk kita mempertimbangkan langkah selanjutnya. Terkait cara menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga, saya setuju dengan pendapat Eva. Sedikit menambahkan saja, jika salah satu dari pasangan melakukan kesalahan yang mungkin tidak bisa dimaafkan, pertimbangkan perasaan dan konsekuensi dari tindakan tersebut. Jika memungkinkan, diskusikan dengan pasangan untuk mencari jalan keluar atau pertimbangan untuk melanjutkan hubungan. Dalam beberapa kasus konseling, pasangan juga dapat membantu. Jika keputusan berpisah itu diperlukan, maka lakukanlah dengan cara yang saling menghormati. Itu menurut saya, Mbak. Iya, terima kasih jawaban dari Mbak Eva dan Mbak Nela. Dari tadi kita sudah bertanya jawab ya, terkait jawaban-jawabannya tentu saja sudah sangat bagus. Nah, sekarang saya meminta kepada kalian untuk memberikan sebuah tips bagi teman-teman yang mungkin akan melaksanakan sebuah pernikahan, agar sebuah keluarga itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan juga warahmah. Yang pertama menurut saya itu menanamkan nilai-nilai akidah. Terus yang kedua juga saling terbuka dan jujur. Yang terakhir juga mau mendiskusikan sih apa masalah-masalah juga. Jadi cari solusi bareng-bareng dalam rumah tangga tersebut. Tips untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, menurut saya itu yang pertama, pondasi pernikahan karena ibadah, yaitu niat melakukan pernikahan demi mengajari dari Allah Subhanahu wa taala, karena pondasi tersebut sangat penting dalam Islam. Kemudian yang kedua, menerima kekurangan dan kelebihan dari pasangan, karena kan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan itu jauh dari kata sempurna ya, Mbak. Iya, betul. Maka dari itu kita tuh harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan dari pasangan kita. Kemudian yang ketiga, memaafkan dan melupakan kesalahan di masa lalu dan fokus ke masa depan. Kemudian yang terakhir, hindari berburuk sangka terhadap pasangan. Senantiasa kita tuh harus berprasangka baik terhadap pasangan kita, karena hal tersebut dapat membantu dan menciptakan suasana yang lebih harmonis dalam rumah tangga. Iya, terima kasih atas tips-tipsnya dari Mbak Eva dan juga Mbak Nela. Mungkin itu saja pembahasan atau diskusi dari kami bertiga. Nah, pada intinya pernikahan adalah perjalanan yang penuh warna. Di situ tidak hanya cinta saja yang dibutuhkan, akan tetapi komitmen, kemudian komunikasi yang baik, kesetiaan juga dibutuhkan untuk menjadikan sebuah keluarga menjadi keluarga yang harmonis. Dalam pernikahan, suatu pasangan itu tidak dibutuhkan kesempurnaan, akan tetapi dari keduanya itu saling menyempurnakan sehingga menciptakan sebuah keluarga yang sehat dan juga sakinah, mawaddah dan juga warahmah. Mungkin itu saja diskusi dari kami. Nah, pada intinya pernikahan adalah perjalanan yang penuh warna. Di situ tidak hanya cinta saja yang dibutuhkan, akan tetapi komitmen, kemudian komunikasi yang baik, kesetiaan juga dibutuhkan untuk menjadikan sebuah keluarga menjadi keluarga yang harmonis. Dalam pernikahan, suatu pasangan itu tidak dibutuhkan kesempurnaan, akan tetapi dari keduanya itu saling menyempurnakan sehingga menciptakan sebuah keluarga yang sehat dan juga sakinah, mawaddah dan juga warahmah. Mungkin itu saja diskusi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.